kasih. Sebuah tugas dan tanggung jawab menurut firman Tuhan bagi orang tua adalah mendidik anak dengan kasih agar ia hidup takut akan Tuhan. Sepertinya berbicara tentang ini rasa-rasanya mudah saja, gampang kok. Anak-anak itu pasti dengar apa yang saya katakan. Tetapi dalam seluruh proses, dalam seluruh pengalaman, rasa-rasanya mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Apalagi dalam tataran yang ideal seperti yang Amsal katakan. Ketika kita tua, anak-anak tidak menghina ayah dan ibunya. Belum tua papa mama, anak-anak itu sudah bisa angkat ekor terhadap orang tua. Jangan sampai kita menjadi tua umur 70, 80. Kita masih umur 30, 40 saja. Anak-anak bisa melakukan pemberontakan terhadap orang tua dalam modelnya dan bentuknya masing-masing. Mulai dari tidak pergi sekolah, bolos. Kalau dulu kami di SMP 1 ya kalau bolos di buku kopi sudah dekat kuburan saya. Siapa di sini suka bolos di buku kopi di kuburan? Atau tidak di selokan, sawah Kandara sana. Di situ sudah tempat sembunyi. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya tidak pernah bolos memang. Anak baik memang kita ini. Kalau bolos tahu sama mama toh dia kasih gas sampai satu kali selesai. Banyak hal juga dilakukan oleh anak-anak. Kadang-kadang saya juga heran begitu ya. Itu kalau naik motor tidak gas double itu kata memang nunggu kaki kok atau bagaimana? Mesti gas double jalan dan ya ugal-ugalan orang itu. Tetapi itulah realita kehidupan kita. Belum lagi orang tua kasih bayar uang komite. Jangan ngomong sekolah nanti pemerintah marah. Tidak ada orang sekolah yang bilang uang komite ya. Orang pakai jajan yang lain. Jadi mendidik anak dengan mereka punya pola ini rupa-rupa warnanya papa mama. Orang tua kadang harus menangis. Orang tua kadang harus mengeluh. Ini musim-musim cari sekolah. Ini POD sudah semua, pengaruh orang dalam sebenarnya. Karena apa? Mau daftar nilai tidak sampai. Mau kasih masuk di zona juga kartu keluarga tidak ada. Begitu kita ini. Sudah air di batang leher baru cari rumahnya di petugas selesai. Jadi kita ini berubahlah cara berpikir kita dalam mendidik anak-anak kita. Bukan kayak dulu, hanya bawa surat baptis pergi sekolah, Pak Mama. Sudah diterima. Sekarang ini scan itu, di sana sini, semuanya harus dikerjakan dengan benar. Sadar teknologi, melek teknologi. Jadi menjadi orang tua hari ini harus benar-benar menjadi orang tua yang peka, yang tanggap, yang kritis dan tidak terlena oleh seluruh keadaan yang sedang terjadi. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas pada saat ini yang pertama, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Artinya, mendidik anak-anak benar-benar mendidik di dalam kebenaran Allah. Jangan sampai kebenaran Allah itu tergilas oleh seluruh kesibukan kita sebagai orang tua. Benar,
mencari nafkah siang malam banting tulang itu betul sudah. Karena kebutuhan keluarga ini makin hari juga makin mahal. Tetapi yang paling utama, jangan sampai kebenaran itu, hal-hal yang baik itu tidak sempat kita bagikan kepada anak-anak karena seluruh kesibukan kita. Ataupun bapak-bapak bisa saja menyerahkan sepenuhnya ajaran pengajaran kepada anak-anak itu diserahkan kepada ibu. Anak-anak juga membutuhkan sosok ayah. Atau jangan sampai seluruh pendidikan keluarga diberikan kepada opa oma. Zaman sudah jauh lebih beda lagi. Dengan kita punya papa mama, ya agak berbeda. Tetapi tidak juga kolot-kolot amat. Ada hal-hal yang bisa kita ambil yang menjadi keteladanan kita hari ini. Contoh, orang tua zaman dulu ini kalau kita mau makan pasti harus berdoa bersama-sama dan baca firman. Kalau baca firman itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Duduk di kaheli, duduk di meja makan, berdoa. Saya ingat saya punya buku. Kalau bawa mama pergi PA hari Selasa dan hari Kamis, bokas duduk kita di balai-balai hari Jawang semua, baru buka firman. Kalau buku sudah khotbah, aku tambah lagi ke firman, biar panjang gitu ya. Jadi kalau makan jam 8, setengah 7 duduk memang di situ. Ya, daripada kalau 8 sampai jam 9, setengah 10 baru makan. Tetapi hal-hal begitulah yang membuat kita itu mendengar ada hal-hal baik yang diwariskan sama kita. Kalau kita tidur, papa mama bisa datang, elus kita kepala dan memberikan nasihat kepada kita. Mungkin itu hal-hal yang sederhana papa mama. Tetapi kalau itu menjadi rutinitas dan kebiasaan kita, seluruh suasana positif itu akan tersampaikan kepada anak-anak kita. Dan kebenaran itu hidup di dalam diri mereka. Hal yang kedua, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Kebenaran selalu memiliki dampak, cepat atau lambat. Demikian juga kebenaran yang kita sampaikan sejak kecil, itu akan berdampak ketika mereka beranjak remaja, pemuda, dewasa, bahkan ketika mereka juga akan tua seperti yang dilewati oleh orang tua. Siapa yang tidak mau di sini Bapak Ibu yang memiliki anak yang bijak, memiliki anak yang mampu menyukacitakan hati orang tua, memiliki anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua rindu Bapak Ibu untuk punya anak yang benar-benar, ya setidaknya dia punya sekolah selesai, dia mau kerja dari nol, dari minus. Saya pikir hal-hal seperti itu menjadi perjuangan yang tidak mudah hari ini. Karena kenapa Papa Mama? Anak-anak yang kita didik dalam segala sesuatu ada, orang minta hari ini ada, ya orang anggap juga besok. Kalau orang sudah lulus kuliah, lulus SMA, orang pikir itu pekerjaan, tiba-tiba datang menjemput mereka. Hari ini tantangan kita adalah menghasilkan anak-anak yang sanggup untuk melenting. Anak-anak yang tangguh. Bukan anak-anak yang cengeng. Anak-anak yang cepat patah semangat. Anak-anak yang kalau dikasih tahu buku, kehiu lebih cepat. Tidak bisa.
Dia harus memiliki anak yang spiritualitasnya itu kuat bersama dengan Tuhan. Dia dimanapun berada, dia tahu apa yang harus dia bangun dalam dirinya, yaitu kebenaran Allah. Bukan hal yang lain. Menghasilkan anak-anak seperti itu harus dimulai juga dari orang tua yang mengenal jelas itu kebenaran. Hal yang ketiga, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Keteladanan dalam memberikan jalan-jalan itu hal yang harus kita wariskan kepada generasi kita. Membesarkan anak-anak yang hebat bukan supaya mereka nanti tua mereka yang urus kita Bapak Ibu, bukan itu saja. Tapi yang paling utama adalah mewariskan nilai-nilai baik di jalan yang benar. Supaya mereka juga mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Transfer knowledge, pengetahuan, transfer keteladanan itu harus jelas di jalan kebenaran. Sehingga membutuhkan orang tua yang luar biasa. Yang apa yang dia omong dengan apa yang dia lakukan benar-benar sejalan. Ideal memang Bapak Mama. Tidak ada pilihan buat kita. Orang bilang no choice. Harus. Bukan pilihan. Tidak bisa kita katakan saya boleh memberikan teladan, saya juga tidak boleh. Ya, kadang-kadang saya juga bisa saja tidak bisa memberikan teladan. Rasa-rasa tidak bisa menawar atau kompromi. Pewarisan nilai harus ada pada tataran yang jelas. Sehingga demikian, meterai yang telah dibangun oleh Allah dalam keselamatan Kristus yang kita rayakan hari ini bersama dengan Papa Mama Aura menjadi sebuah perayaan sepanjang masa. Menjadi doa kita semua bukan saja untuk anaknya Papa Mama Aura, tetapi juga anak-anak kita di rumah. Firman Tuhan menguatkan saya dan Papa Mama semua dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Jangan pernah takut Papa Mama. Ketika Papa Mama diberikan gelar orang tua, itu bukan manusia yang berikan, tapi Tuhan yang berikan. Amin. Tuhan yang berikan kepada Papa Mama. Dan gelar itu adalah sebuah kehormatan yang Bapak Ibu harus jaga, benar-benar menjaga. Tuhan memberkati dan meneguhkan seluruh persekutuan kita. Amin.